Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ke-20 An Aisyah, ya. An Aisyah, an sayyidatina Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. An Aisyata, saking sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, istri kanjeng Nabi satu-satunya yang perawan, ya. Dari sekian banyak istri Nabi, yang perawan cuman Sayyidah Aisyah, istri yang paling cerdas, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anna Rasulullah, satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iku dawu sapa Rasulullah qala iku dawu sapa Rasulullah, idza na'asa, ing dalem nalikane ngantuk, idza na'asa, ing dalem nalikane ngantuk, ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh, ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh, wa huwa hale utawi ahadukum, wa huwa hale utawi ahadukum, yusalli iku salat sapa ahadukum, yusalli iku salat sapa ahadukum, fal yarqud, mongko becik turuwa sapa ahadukum, fal yarqud, mongko becik turuwa sapa ahadukum, fal yarqud, mongko becik turuwa sapa ahadukum, hatta yadhaba, hatta yadhaba sehingga ilang, hatta yadhaba sehingga ilang, anhu saking ahadikum, ahad mau ya, anhu saking ahadikum, an-naumu apa ngantuk. Naum artinya turu, tapi yang dikehendaki adalah hilang ngantuknya. Fa inna ahadakum, mongko sak temene salah suwijine sira kabeh, fa inna ahadakum, mongko sak temene salah suwijine sira kabeh, idza shalla, iku ing dalem nalikane salat sapa ahadukum, idza shalla, iku ing dalem nalikane salat sapa ahadukum, wa huwa hale utawi ahadukum, wa huwa hale utawi ahadukum, na'isun iku wong kang ngantuk, na'isun iku wong kang ngantuk, la yadri mongko ora weruh sapa ahadukum, la yadri mongko ora weruh sapa ahadukum, la'allahu menawa-menawa ahadukum, la'allahu menawa-menawa ahadukum, yastaghfiru iku njaluk ngapura sapa ahadukum, istighfar maksudnya, yastaghfiru iku njaluk ngapura sapa ahadukum, fayasubba, mongko misuwi sapa ahadukum, mongko misuwi sapa ahadukum, nafsahu ing awak dhewene ahadukum, nafsahu ing awak dhewene ahadukum. Jadi hadis ke-20 riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kanjeng Nabi pernah bersabda, pernah dawuhan, pernah ngendikan, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud, ketika kalian sedang sholat. Nah ini ya, kan secara redaksi bahasa, ketika kalian sedang sholat kemudian ngantuk, maka tidurlah. Ketika kalian sedang sholat ngantuk, maka tidurlah. Ini secara letterlek bahasa, ya.
Nah, ini ulama membahas, ada orang sholat kemudian dia ngantuk, apakah dia melanjutkan sholatnya atau dia memotong sholatnya kemudian tidur dulu. Kalau melihat hadisnya kan kayak ketika lagi sholat ngantuk, maka putuskanlah sholat kemudian tidurlah. Ternyata di sini yang kendaki adalah apa? Ketika kalian ngantuk dalam keadaan sholat, maka lanjutkanlah dulu sholatnya sampai selesai. Kenapa sih? Karena memotong sholat, keluar dari sholat fardu, terutama sholat fardu ini ya, keluar dari sholat fardu iku hukumnya haram. Memotong sholat fardu di tengah-tengah perjalanan itu hukumnya haram. Sehingga ulama menafsiri hadis ini, tafsirannya bagaimana? Ini prakteknya sedang sholat, selesaikanlah. Nah, ketika pengen sholat kok ngantuk, maka tidur dulu ya. Pengen sholat kok ngantuk, tidur dulu. Atau sholatnya sholat sunnah misalkan, maka boleh kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah ngantuk baru dapat 1 rakaat ngantuk, diputuskan sholatnya, maka boleh. Ini kalau ngantuk ya. Makanya hatta yadhaba anhun naum, sampai hilang ngantuknya baru nanti sholat lagi. Kalau dalam keadaan sholat tidak boleh memutus sholat. Kenapa sih? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Karena kalian kalau sholat dalam keadaan ngantuk, maka bacaan yang dia baca tidak tahu apakah dia meminta ampun untuk dirinya atau malah misui masotno. Maksudnya doa yang melarati, membahayakan terhadap dirinya. Kesimpulannya walhasil tidak ngerti apa yang dia baca ya. Nah, timbul masalah ketika waktunya sudah mepet, bagaimana? Kalau waktunya sudah mepet ya jangan tidur. Maka bagaimana caranya supaya tidak ngantuk ya. Nah, jadi ini hadis menerangkan fikih ya. Ketika sholat dalam keadaan ngantuk, orangnya sudah sholat, selesaikan dulu. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah boleh dipotong, boleh ya. Selesaikan. Kalau mau sholat ngantuk ya tidur dulu ya. Tidak usah dipaksakan. Itu hadis yang ke-20. An Aisyah radhiyallahu taala anha, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sa'tamani Aisyah, kanat iku ana sapa Aisyah, taghsilu iku mbasuh sapa Aisyah almaniya ing mani min saubin nabi, saking pakaiane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah suatu ketika membasuh pakaian kanjeng Nabi yang terkena mani. Nah, ya. Jadi dicuci, dibasuh. Summa arahu mongko nuli ningali sapa ingsun ing bekas basuhane. Summa arahu mongko nuli weruh sapa ingsun atau ningali sapa ingsun ing bekas basuhane. Fihi ing dalam saubin Nabi. Buk'atan ing sak delemok. Sak delemok itu satu gumpalan ya. Blentong, nah bahasa Jawane blentong, bahasa Cirebonane ya. Buk'atan ing sak delemok, au buqa'an utawa pira-pira delemokan.
au buqaan utawa pira-pira blembokan. Beberapa blentong-blentong bekas basuhan. Jadi yang sebagian masih kering, sebagian basah. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat ukhra kang liya. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat ukhra kang liya buqaan utawi lafaz buqaan. Buqaan ing pira-pira dlemokan, buqaan ing pira-pira dlemokan. Jadi Sayyidah Aisyah ini membasuh pakaiannya kanjeng Nabi yang terkena mani. Katakanlah setelah kumpul dengan kanjeng Nabi dibasuh. Kemudian saya lihat yang meriwayatkan ini yang meriwayatkan dari Aisyah, sahabat lagi, saya lihat pakaiannya kanjeng Nabi ada bekas basuhannya. Artinya berarti pakaiannya itu tidak dibasuh semuanya kayak dikum, ndak ya. Jadi yang terkena mani saja itu dibasuh. Hadis ini menunjukkan secara kajian fikih menunjukkan bahwa mani itu sebenarnya najis atau tidak. Mani ini najis atau tidak. Nah, menurut ulama kita, madhab kita, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, mani itu dihukumi suci. Ya, mani itu dihukumi suci menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mani dihukumi najis. Mani dihukumi najis. Dalilnya mana yang menghukumi najis? Dalilnya ini, Sayyidah Aisyah membasuh. Ketika membasuh ya berarti najis. Kalaupun suci mestinya Aisyah tidak membasuh, boleh-boleh saja dibuat untuk sholat langsung. Ya. Lah kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan suci, kalau membasuh belum tentu najis. Ya. Buktinya apa? Bisa jadi kalau keluar mani itu tidak hanya mani saja, tapi campur dengan air kencing barangkali ya, campur dengan najis-najis yang lainnya, sehingga sama dengan nempel di pakaian. Ya. Campur dengan mani najis. Jadi kenapa dibasuh? Karena campur dengan najis yang lainnya hadis ini. Alhasil yang perlu diingat, mani itu hukumnya suci bagi Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mani dihukumi apa? Najis. Itu hadis ya. Aisyah. An Aisyah qalat, an Aisyah saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu qalat dawu sapa Aisyah kanat ono ikhdana sapa salah suwijine kita wadon. Kanat ono ikhdana sapa salah suwijine kita tahidu iku haid sapa ihdana. Tahidu iku haid sapa ihdana. Summa taqridu mongko nuli ngeriki. Ngerik dengan kuku atau dengan pisau dikerik ya. Ngerik sapa si ihdana adama ing getih min saubiha saking pakaiane ikhdana. Adama ing getih min saubiha saking pakaiane ikhdana. Inda tuhriha ing dalam nalikane sucine ikhdana. Inda tuhriha ing dalam nalikane sucine ikhdana. Fataghsiluhu mongko basuh sapa ikhdana.
Fataghsiluhu mongko basuh sapa ikhdana ing saubiha. Fataghsiluhu mongko basuh sapa ikhdana ing saubiha mau. Watandohu lan nyiprati atau ya nyiprati ya banjur atau nyiprati sapa ikhdana. Watandohu lan nyiprati sapa ikhdana ala sairihi ngatasé sekerine tuhriha. Ala sairihi ing ngatasé sekerine tuhriha. Sekerine saubiha. Ala sairihi ngatasé sekerine saubiha. Summa tusalli mongko nuli salat sapa yahdana. Summa tusalli mongko nuli salat sapa yahdana fihi ing dalam saubiha. Fihi ing dalam saubiha. Aisyah maning ya. Jadi banyak riwayat Aisyah, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bercerita bahwasanya di antara kita perempuan ketika datang haid, kemudian haidnya selesai. Ya. Kemudian haidnya selesai. Maka yang dilakukan oleh kami si perempuan dengan cara apa mensucikan pakaian tersebut yang terkena darah, yaitu dengan cara dikerik, kuku kerik dingin. Karena bekas darah itu mesti ada bekasnya, ada barangnya, ada darahnya yang mengering. Dikerik. Setelah dikerik kemudian dibasuh di bagian yang terkena darah tersebut. Kayak contoh misalnya ini ya. Ini pakaian katakanlah ya, yang terkena darah haid sini, maka dikerik, kemudian dibasuh ininya aja, basuh. Nah, yang lainnya watan dohu ala sa'ih, yang lainnya hanya ciprati saja sini ya. Kemudian apa? Sholat. Ya. Kemudian sholat. Jadi mudah ya, dikerik, kemudian apa? Dibasuh, yang lainnya diciprati. Jadi kalau orang dulu zaman Kanjeng Nabi beda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang kena najisnya sedikit itu langsung dibasuh semuanya ya. Padahal ya enggak. Contoh misalkan pakaian kita terkena darah ujungnya, kadang dibasuh kabeh. Semuanya dibasuh. Tapi ketika zaman dulu tidak ya. Zaman dulu itu ya kalau ini kena najis yang dibasuh yang terkena najis saja. Asalkan nyalanya masih suci ya sudah dipakai lagi. Kenapa sih? Karena di sana jarang air. Ya, airnya jarang. Kalau di sini banyak air. Ya sebenarnya bagusnya itu yang mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti sahabat ya. Kalau terkena najis ya berarti yang dibasuh ya najisnya saja. Kecuali satu pakaian ini kotor atau bagaimana ya baru dibasuh semuanya. Baru dipakai kemudian apa? Terkena najis ya yang dibasuh yang terkena najisnya saja. Enggak apa-apa. An Aisyah, saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annamra'atan, sak temene wong wadon. Annamra'atan sak temene wong wadon minal ansori, saking golongan Ansor. Orang-orang yang menetap di Madinah yang menolongi Kanjeng Nabi. Qalat iku dawuh sapa imro'ah, matur ya. Qalat iku matur sapa imro'ah lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takonlah, bertanya kepada Rasulullah. Dari Aisyah, sesungguhnya ada seorang perempuan dari golongan Ansor. Ini namanya Asma bintu Yazid ya. Asma bintu Yazid. Bukan Asma anaknya Sayyidina Abu Bakar, bukan ya. Jadi Asma itu ya ada anaknya Sayyidina Abu Bakar, ada Asma bukan anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma bintu Yazid bin Sakan ya. Ibn Sakan. Qalat
iku matur sapa imra'ah lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hai Rasulullah. Kaifa hale kaya apa? Jadi sahabat itu ya ndak malu bertanya, hatta perempuan ya takon ya. Hebatnya ya. Kalau orang dulu ndak tahu itu ya bertanya. Tapi kalau orang sekarang ndak tahu ya ndak mau nanya. Ketika ditanya ya ndak bisa. Kenapa? Bedanya apa? Orang yang ketika dia ndak tahu bertanya berarti duwe khirsun, punya kesemangatan pengen ilmu, pengen mendapatkan ilmu. Karena bertanya itu salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu, penasaran. Tapi kalau orang ndak mau tanya berarti ndak mau kurang semangat dalam penggapai ilmu, ndak punya khirsun ya, semangatan dalam pengen mendapatkan ilmu. Nah ini perempuan bertanya, kaifa halika ya apa? Aghtasilu adus sapa ingsun minal haidi saking haid. Aghtasilu adus sapa ingsun minal haidi saking haid. Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya mandi dari haid? Saya sudah haid, mandinya bagaimana? Qala dawu sapa kanjeng Nabi, khudi firsatan mumassikatan. Khudi ngalapo sapa sira? Jukuta sira, ambillah firsatan ing sepotong kain atau sepotong kapas ya, sepotong kain atau sepotong kapas, pokoknya yang biasa buat pembalut lah ya. Firsatan ing sepotong kain atau sepotong kapas, mumassikatan kang diparingi minyak misik. 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 Fatawaddoi mongko wudu sapa sira wadon. Fatawaddoi mongko wudu sapa sira wadon. Maksudnya ini bebersih ya. Fatawaddoi mongko bebersih sira wadon. Wudu artinya bebersih sira wadon. Biha kelawan firsatan. Biha kelawan firsatan. Salasan kelawan ping telu. Salasan kelawan ping telu. Jadi ambillah sepotong kain. Ini sebelum mandi ya. Sepotong tisu dikasih minyak. Kemudian bersihkanlah yang keluar darah haid tadi tiga kali supaya wangi dulu. Ya, dibersihkan. Summa innan nabiyya mongko nulis sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa innan nabiyya mongko nulis sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istahya iku amrih isin sapa nabi. Istahya iku amrih isin sapa nabi. Fa'arada mongko mengo sapa kanjeng Nabi. Farada mongko mengo sapa kanjeng berpaling kanjeng Nabi biwajihi kelawan wajah kanjeng Nabi. Biwajihi kelawan wajah kanjeng Nabi. Setelah menyebutkan tersebut kanjeng Nabi isin. Kenapa sih? Karena perempuan tadi tidak paham ya. Karena itu kan hal-hal yang intim ya. Intim pada perempuan. Jadi kanjeng Nabi merasa malu ketika menyebutkan ya. Sudah diarahkan ambil kemudian dibasuh, dibersihkan tiga kali. Selanjutnya tinggal mandi kan. Ya, nah si perempuan tadi Asma tadi ternyata belum paham. Akhirnya terus bertanya, kanjeng Nabi merasa malu ya. Sehingga memalingkan wajahnya.
Au qala utawa ngucap sapa Kanjeng Nabi. Au qala utawa ngucap sapa Kanjeng Nabi tawaddoi bebersih sapa sira wadon. Tawaddoi bebersih sapa sira wadon biha kelawan firsotan. Biha kelawan firsotan. Fa akhadtu moko nyekel sapa ingsun. Fa akhadtu moko nyekel sapa ingsun ha ing imro'ah. Imro'ah mawa wadon mau. Kemudian saya pegang perempuan tadi, artinya tidak usah dilanjutkan karena pada saat itu ada Aisyahnya. Fa akhadtuha moko nyekel sapa ingsun ha ing imro'ah. Fa jazabtuha moko narik sapa ingsun ing imro'ah. Fa jazabtuha moko narik sapa ingsun ing imro'ah. Fa akhbartuha fa akhbartuha mongko ngabari sapa ingsun ha ing imro'ah. Fa akhbartuha mongko ngabari sapa ingsun ing imro'ah bima kelawan perkara yuridu kang ngarepaken. Bima kelawan perkara yuridu kang ngarepaken an-nabiyyu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pegang tuh perempuan tadi, kemudian saya tarik, saya tarik. Kemudian saya beri kabar, saya ceritakan, saya jelaskan apa yang dikehendaki Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi tidak perlu menjelaskan secara detail. Hanya Nabi merintahkan ya ambillah sepotong kain, kemudian bersihkanlah 3 kali. Nah mungkin ini perempuan tidak paham, kemudian langsung ditarik Sayyidah Aisyah. Aisyah kan langsung paham. Akhirnya jelaskan, maksudnya kain tersebut digunakan untuk membersihkan yang ada najisnya tadi, yang ada darahnya dibersihkan. Karena darah itu kan baunya nggak enak, maka dikasih misik supaya apa? Supaya wangi, ya. Jangan bacin atau bagaimana. Kemudian kan tinggal selanjutnya tinggal mandi saja. Ini dijelaskan oleh Sayyidatina Aisyah. Karena Sayyidatina Aisyah ngerti kanjeng Nabi, wah berpaling merasa malu. Sehingga biarlah Sayyidah Aisyah yang menjelaskan. Ini fikih, ya. Ini fikih dan jarang orang melakukan ini, ya. Ketika haidnya selesai, maka bersihkanlah itu, dikasih minyak misik, minyak wangi, ya. Supaya tidak bau. Rata-rata kan langsung mandi, ya. Selesai haid rata-rata langsung mandi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bissawab.